Asam lambung menjadi salah satu masalah kesehatan yang sering diabaikan banyak orang. Padahal asam lambung memiliki fungsi penting untuk membantu pencernaan makanan di dalam tubuh. Namun, ketika produksi asam berlebihan atau naik ke kerongkongan, kondisi ini bisa memicu gangguan serius. Gaya hidup tidak sehat seperti makan terlalu pedas, asam, gorengan, minum kopi atau alkohol, serta kebiasaan merokok dapat memicu masalah asam lambung. Tak hanya itu, pola tidur tidak teratur dan stres juga bisa memperparah kondisi ini. Sayangnya, banyak orang baru menyadari saat gejalanya sudah mengganggu, seperti perut kembung, mual, nyeri dada, hingga sulit menelan. Jika dibiarkan, masalah asam lambung bisa berkembang menjadi penyakit lebih serius seperti gastritis atau refluks asam kronis. Salah satu kunci mencegah masalah asam lambung adalah dengan menjaga pola makan dan gaya hidup sehat. Ikuti pembahasan lengkapnya di Halo Dokter. Selamat pagi Indonesia dimanapun berada. Senang sekali berjumpa kembali dengan kami di acara kesayangan kalian tentunya Halo Dokter, karena sehat itu asik. Dengan saya Yohan Clara dan rekan saya Marcella, dan hari ini kita akan membahas mengenai asam lambung. Betul sekali. Ngomongin asam lambung ini, semua orang punya asam lambung. Pasti ya? ada. Pasti ya, karena punya lambung kita. Yes. Saya setuju ya. Tapi ada juga asam lambung yang sampai menyebabkan penyakit tadi. Iya. Karena seperti tadi dijelaskan oleh Viti ya, stres, makan gak bener, begadang, jangan kok kita jadi konser di sini ya Sela ya. Nah, ngomongin soal asam lambung ini tentunya seru sekali karena memang ini menjadi hal yang diomongkan oleh semua usia, apalagi kalau Gen Z nih, dikit-dikit ya kan. Punya masalah dengan pacar, asam lambung naik nih. Kesehatan mental, asam lambung semuanya. Tadi ngomongin asam lambung, memang lebih seru kalau kita bahas dengan ahlinya. Betul sekali, kira-kira siapakah ahli hari ini? Dan hari ini kita akan mengundang dua orang ahli penyakit dalam yang dua-duanya ganteng, Lara. Waduh, berarti kita berdua hostnya dua-duanya cantik, narasumbernya dua-duanya ganteng juga ya? Cantik ya. Nggak apa-apa memuji diri sendiri daripada nggak ada yang muji. Kita perempuan ya. Dan tentunya ngomongin asam lambung, pasti pemirsa di rumah juga penasaran banget nih. Punya 1001 pertanyaan ya. Kalau pertanyaannya boleh dikirimkan kemana nih Sela? Ke Instagram @halodoktertvri atau bisa live telepon ke 021 574 3476 atau 021 574 3478. Waduh, ini menarik sekali ya. Sebelum pemirsa bertanya-tanya, kita juga pastinya punya pertanyaan dong ya. Banyak banget pertanyaan saya, udah dikumpulin dari semalam, catet semua kan. Kayaknya udah, hari ini bakalan 3 SKS nih kayaknya ya. Kira-kira apa yang mau ditanyakan? Penasaran kan? Waduh, penasaran tentunya ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap saksikan terus Halo Dokter karena sehat itu asik. Ketemu lagi di Halo Dokter bersama saya Marcella dan Clara, karena sehat itu asik. Nah, hari ini kita akan bahas soal asam lambung ya, Sela ya. Dan tentunya tadi seperti yang kita sampaikan di segmen 1 bahwasannya akan ada 2 narasumber nih yang ganteng-ganteng kalau kata Sela ya. Dan mereka adalah dokter spesialis penyakit dalam. Memang kalau ngomongin soal asam lambung pencernaan itu yang paling tepat untuk menjawabnya adalah dokter spesialis penyakit dalam ya. Kira-kira hari ini kita kedatangan siapa, Sela? Silakan. Langsung saja kita panggilkan Dokter Ricky Cornelius Tarigan, spesialis penyakit dalam Vinasin. Silakan dokter. Selamat pagi dokter, selamat datang di Halo Dokter. Apa kabarnya nih dok hari ini? Ya. Sehat ya dok ya? Sehat ya. Dokter, deg-degan apa gimana dok ya? Ya agak deg-degan. Karena diapit 2 wanita cantik atau gimana nih dok? Kurang lebih. Kurang lebih. Dokter Ricky, Ya. apa kabar dok hari ini? Baik. Baik, luar biasa ya dok ya. Hari ini kan kita mau ngebahas soal asam lambung ya dok ya. Seberapa banyak pasien yang datang ke dokter Ricky mengeluhkan soal asam lambung? Jadi kalau ditanya seberapa banyak yang datang karena keluhan asam lambung, kurang lebih hampir setiap hari datang ya. Setiap hari? Jam praktek. Banyak ya? Dan kebanyakan orang-orang kantor setelah pulang kantor tuh.
banyak yang datang tuh. Berarti ini sobat korporat Iya. dimanapun berada Iya. Sela Ada ya. pressure, Harus ada nonton pressure nih kan, sekarang ya. juga nih, karena apa yang disampaikan oleh Dokter Riki kayak pasti akan Iya. sangat relate. Biasanya datang di praktek saya kebetulan di Hermina, di sore hari dia biasanya datang. Sore ke Oke. malam banyak. Nah tadi itu kita sempat berdebat sama Sela ya, asam lambung itu maksudnya gimana? Karena kan orang sering ngomong ya, dikit-dikit asam lambung yang dikaitkan dengan makna yang udah negatif duluan. Iya. Sebenarnya tuh asam lambung tuh normal ataukah sudah Atau tidak normal? patologis nih? ya? Bener, atau penyakit tadi. Silakan Dokter Riki. Jadi yang kita harus mengerti dulu banyak di pertanyaan itu adalah sebenarnya asam lambung itu penyakit atau bukan. Jadi yang harus kita tahu asam lambung itu komponen di dalam lambung yang berfungsi untuk membantu pencernaan dalam tubuh. Istilahnya menghancurkan makanan kita. Ya. Oke. Nah, yang menjadi patologis kalau diproduksinya berlebihan. Nah, Gitu. penyebabnya apa sih, Dok? Bisa berlebihan itu sampai bikin sakit gitu, Dok? Jadi kalau ditanya penyebabnya apa sampai asam lambung meningkat berlebihan, itu banyak faktornya. Ya. Satu bisa dari makanan, bisa dari psikologis atau stres, karena ada kaitannya dengan namanya brain gut axis. Ya. Jadi kalau kita stres bisa menyebabkan kadang saraf simpatisnya dirangsang, hormon kortisolnya dikeluarkan berlebihan, akibatnya pengaruhnya asam lambungnya diproduksinya berlebihan. Oke, menarik Tapi bisa sekali. juga utamanya sih kalau orang-orang corporate itu biasanya lifestyle. Kalau Lifestyle. ibu rumah tangga gitu, Dok, bisa nggak sih asam lambung juga Iya. mikirin cicilan rumah belum lunas, Aduh, ini ya kan? agak curhat kan, Anak Sela, ya? besok ulangan, ya kan? Ini kayak pengalaman hidup ya. Iya, kayaknya pengalaman pribadi ya. Sekalian curhat nih Dok ya. Jadi kalau cerita tentang itu sebenarnya asam lambung ini itu banyak dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak berkegiatan juga bisa. Oh, Atau juga orang-orang yang terlalu sibuk sehingga lupa makan juga bisa. Oke, baik. Ini Tapi pola hidup yang terutama itu bisa juga mungkin terlalu banyak minum alkohol atau oke. minuman-minuman berkarbon seperti perokok itu. katanya juga ya? Dan juga merokok. Vape Itu sama paling nggak, sering. vape? Vape dan rokok sama, karena yang kandungannya adalah yang sering menyebabkan kenaikan asam lambung itu adalah kandungan nikotinnya. kandungan Seperti itu. nikotinnya, yang berarti yang berasap itu ya. Ya. Dokter Riki, ini kayak banyak sekali dan poin-poinnya penting Ya. semua. Nah, daripada kita ada yang kelewatan, pemirsa ada yang kelewatan, mungkin bisa langsung disampaikan slide-nya Dok kalau ada. Oh ya. Silakan Boleh. Dok. Nah, ngomongin asam lambung nih Dok ya. Tadi kan banyak sekali poin-poinnya, faktor resiko yang disampaikan, penyebabnya apa aja. Mungkin bisa dimulai dari apa itu asam lambung Dok, definisi asam lambung yang sebenarnya tadi. Jadi kita harus bedakan adalah antara asam lambung, kemudian penyakit lain yang lain itu adalah penyakit lambung, kemudian ada lagi disebutnya gastritis, ada lagi disebutnya kemudian GERD, bahasa awamnya atau reflux kronis ke kerongkongan. Jadi itu sebenarnya beda-beda. Jadi yang utamanya itu adalah asam lambung tadi yang sudah saya sebutkan itu sebenarnya ya kadar asam yang dihasilkan oleh lambung untuk mencerna makanan, tetapi bahaya kalau berlebihan. Oke. Sedangkan bahasa yang sering di orang awam adalah mah. Ya. Jadi mah itu sebenarnya bahasa Belanda. Jadi artinya itu sebenarnya kalau bahasa ilmiahnya gaster, yaitu Gaster, lambung itu. lambung, Jadi oke. anatomis itu sebenarnya. Kemudian kalau ada gangguan di daerah situ barulah menjadi disebut misalkan dia radang tanpa infeksi ya gastritis, atau mungkin kalau misalkan dia dengar kata GERD itu karena asam lambung atau yang diproduksi berlebihan dia naik ke atas ke arah kerongkongan. Jadi kalau bahasa awamnya esofagusnya terbuka. Oh gitu. Nah, asam lambung bisa disebabkan karena bakteri nggak sih, Dok? Saya tuh sering dengar yang pylori, Ya. pylori itu apa tuh, Dok? Apakah itu? Salah satu penyebabnya bisa. Jadi ada namanya Helicobacter pylori. Itu sangat mempengaruhi atau salah satu penyebab terjadi kenaikan dari asam lambung tersebut. Ya. Jadi normalnya si bakteri itu Ada ada nggak? di lambung. Ada tapi tidak boleh berlebihan. Nah, kalau yang menjadi patogen, kalau dia jumlahnya berlebihan. Misalkan berlebihannya gimana, Dok? Karena dia termasuk bakteri yang hidup dalam lambung manusia, tapi dia memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari asamnya. Karena dia menghasilkan enzim urease untuk mengubah amonia, jadi dia akan melindungi diri dari asam tersebut. Oke. Nah, kalau jumlahnya berlebihan, asamnya pun tidak bisa menghancurkan, akibatnya ya naiklah. Kenapa sih bakteri ini pada orang tertentu bisa berlebihan, Dok? Kalau dilihat kenapa yang satu berlebihan bisa enggak. Satu,
faktornya genetik lagi. Oh, Ya. kadar di dalamnya banyak. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah mengeradikasinya. Karena kalau kita harapkan setelah kita eradikasi atau kita kurangi jumlahnya, keluhannya pun berkurang. Berarti minum antibiotik maksudnya? Nah, untuk sampai ke situ butuh Konsultasi. pemeriksaan. Pemeriksaan Oh, apa tuh? Harus ke Nanya dokter apa? dulu nih. Harus ke dokter Oh, dulu, pasti ke nanti dokter Ricky. ya, Iya. dihafalkan Iya, mukanya di- ini nih. Tapi ngomongin Di itu, Hermina tuh. dokter praktek di Hermina ya. Nah, ngomongin itu ciri-ciri asam lambung itu seperti apa dok? Karena tadi kata dokter ada yang mah, ada yang GERD dan lain sebagainya. Bagaimana membedakan kalau ini saya kena GERD, gitu Ya. kan, atau saya kena mah, Ya. atau bisa jadi juga ya dok, saya mungkin kena penyakit lainnya yang memang mirip banget Mirip nih banget. gejala Karena dengan di sini banyak organ ya dok ya? Iya, Ada apa banyak. ya dok kalau di Iya. sini selain lambung nih? Jadi kalau yang kita harus tahu ketika pasien mengalami nyeri perut, kita harus lihat dia penyebabnya fungsional atau organik. Ya. Oke. Organik itu maksudnya anatomis. Jadi kalau ada namanya dispepsia. Dispepsia itu kumpulan sebutannya kumpulan simptom atau kumpulan gejala. Oh, Dia oke. ngeluhkan nyeri ulu hati, ngeluhkan dadanya terasa panas, perutnya terasa penuh. Berarti belum ketahuan. Belum apa? ketahuan. ketua Nah. gengnya nih kayaknya, ketua gengnya ya. General banget ya. Ini masih awal nih dispepsia. Terus kita Kembung juga mungkin dok ya? perut kembung, Iya, iya, terus konsultasi lah. Biasanya pasien itu kebanyakan kalau dia ngeluhkan penyakit seperti itu, dia menahan diri dulu tuh. Misalnya beli-beli obat warung, minum Proma dulu, Iya, iya. atau bahasanya sering orang beli polisilin dulu gitu. Nah kalau biasanya kalau sudah nggak membaik, dia baru datang. Ya. Nah di situ baru kita kaji, dokter itu mengkaji, kita lihat penyebabnya apa. Gitu. Dokter, telat nggak? Biasanya kalau karena kata dokter minum obat warung dulu, baru Ya. setelah beberapa hari tidak membaik ke dokter. Tergolong sudah telat belum dok? Sebenarnya kita menilai itu telat atau nggak telat, kita harus nilai penyakitnya apakah sudah sampai ke tahap alarm simptom. Oh, ada sampai muntah darah, ada yang sampai penurunan berat badan, itu yang bahaya. Oke. Jadi sebenarnya sih secara aturan setelah mengeluhkan itu harusnya datang mungkin langsung. Setelah mengeluhkan, ngerasa gejala tadi langsung tidak datang ke membaik dokter. langsung datang ke dokter. Saya mau tanya lagi nih dok, di sini kan Ya. banyak organ dok Ya. ya, ada pankreas, Ya. ada kantong empedu ya Ya. kan, ada gaster tadi. Nah itu cara membedakan gejala Iya. asam lambung dengan penyakit Ya. lain itu bagaimana sih dok? Ini pertanyaan bagus banget nih. Jadi itu masuk ke dalam nyeri perut atau keluhan yang organik. Ya. Jadi Oke. kita harus nilai nih, Aha. organ ini yang apa yang terjadi? Apakah di daerah gasternya, di daerah pankreasnya? Karena kan kalau kita cerita perut itu banyak komponennya ya. Benar. Kemudian kita lihat apakah ada gangguan di heparnya, atau mungkin kalau orang awam juga ada usus buntu. Usus atau buntu mung- jauh tapi Iya ya? jauh ya. Ya. Jadi sebenarnya banyak yang keluhannya nyeri perut dan harus dikaji. Ya. Nah, salah satunya pentingnya dokter itu melakukan anamnese. Ya. Arahnya kemana? Kalau misalkan area gaster di perut kiri atas, kemudian pankreatitis di arah tengah, ke kanan, ada juga kantong empedu. Jadi lokasinya Oke. dulu kita harus tahu, oh dia arahnya kemana nih. Lalu dilakukan pemeriksaan penunjang lebih. Contohnya, Apa tuh dok? kalau misalkan dia ke arah pankreas, kita cek amilase, lipase, Enzim ya? Dari enzim. darah berarti? Ya. Terus kalau kita misalkan arahnya ke kantong empedu, kita mungkin lakukan pemeriksaan bilirubin dulu. Oh, ini sumbatan atau enggak nih? Iya, iya, iya. Terus pemeriksaan penunjang yang lain seperti USG atau CT scan. Kemudian kalau Oke. Dok, nah Gitu. sekarang ini kan ekonomi lagi sulit ya, BPJS Iya, iya. tanggung nggak tuh? Semua pemeriksaan itu. Kok kayaknya saya dengar mahal ya, bilirubin, amilase, pankreas, apalah tadi. sebenarnya semuanya ada step-stepnya, tapi semuanya ditanggung kok. Oh, ditanggung, Iya, aduh, alhamdulillah Tapi ya. yang pasti saya ya, kesehatan masing-masing tanggung jawab Iya. masing-masing. Jadi kita iya. lebih baik mencegah ya dok ya, Iya, daripada mencegah. sampai harus mengobatinya. Betul. Nah ini menarik sekali tentunya, karena ternyata ngomongin soal asam lambung itu bisa kemana-mana saja. Iya. Dan tadi pemicunya banyak dari stres dan lain sebagainya. Iya. Pemicu yang paling berat apa nih dok? Dari sekian banyak tadi dok sampaikan. Dari sekian yang banyak, terutama itu pasti melihat di pasien ya. Itu keluhan utama biasanya telat makan. Kita cerita dengan orang-orang korporat ya. Iya. Iya. Telat makan, konsumsi kopi yang Kopi. berlebihan, itu hampir semua seperti itu. Tapi biasanya kalau dia nyeri perutnya organik, itu biasanya dia keluhannya sudah seperti itu lebih dari sebulan, 2 bulan, kita harus pemeriksaan Dok, penunjang. ngomongin lebih soal pola makan, tadi kata dokter telat makan dan sebagainya Iya. bisa masuk ya. Bagaimana dengan orang yang sedang intermittent fasting?
intermittent fasting ya dok ya? Ini pertanyaan bagus nih, itu fenomena intermittent Lagi fasting hits sedang soalnya, Dok. hits di kalangan anak muda kayaknya. Betul. Untuk turunkan berat Berat badan. badan. Sebenarnya seperti ini ya, kalau saya pribadi intermittent fasting bagus, tapi dia memberikan tubuh kesempatan waktu untuk mencerna atau Adaptasi, memperbaiki semua organ-organ supaya lebih membaik, dan salah satunya bisa remodeling namanya. Tapi masalahnya beberapa orang dengan intermittent fasting, ada 1-2 pasien saya itu datang nyeri perut. Karena mungkin nggak kuat. Jadi genetik orang beda-beda. Jadi saya sering menyarankan kalau dia termasuk golongan yang tidak kuat karena asamnya diproduksi berlebihan, mungkin diperbaikin pola makannya. Turun berat badan juga kok, cuman mungkin main di porsi diturunin. Oke, porsinya harus diturunin ya dok ya. Tapi kalau untuk orang yang asam lambung biasanya dia harus diisi, tapi dalam jumlah porsi yang kecil, sedikit-sedikit. Oke. Kalau untuk mengelola stres tuh bagaimana sih dok? Kan kita Waduh, tidak itu pertanyaan bisa 1000 menghindari umat ya. nih. Iya, bener. itu wajib. Ya, sebenarnya balik lagi ya, kita kan ceritanya kalau kaitannya stres dengan asam lambung itu kaitannya dengan adanya brain gut axis. Jadi kalau terjadi stres, kemudian dirangsang saraf simpatisnya, hormon meningkat, kortisol, lalu terjadi asam lambung. Berarti kita cut ini yang pemicu stresnya ya di atas ya. Ya kita alihkan dong berarti kemana nih? Ya, mungkin bisa olahraga atau dengerin ya. Yoga, Yoga. kemudian gitu. ya mendengarkan musik. Dengarkan ya. musik. Kalau belanja gimana dok? Bisa juga. Bisa juga. Tapi lihat kantong juga ya. Betul. Setelah belanja minus saldonya berkurang, pusing lagi. Iya, Pusing betul lagi juga nanti sih. jadi. Later ya. Ini Iya. kita 1001 pertanyaan ya untuk Dokter Iya, Riki ya. Tapi kita akan kembali lagi tentunya ya Sela setelah yang satu ini. Tetap masih boleh kirimkan pertanyaan ke @haldoktertvri karena kita akan kembali untuk menjawab dan boleh langsung telepon juga ya. Teleponnya kemana Sela? Ke 021-574-3476 atau 021-574-3478. So jangan kemana-mana karena masih banyak pertanyaan menarik setelah ini. Tapi hal dokter, karena sehat itu Asik. Menurut kamu, apa penyebab utama asam lambung? Penyebab utama asam lambung mungkin telat makan, kebanyakan ngopi-ngopi. Kalau menurut aku asam lambung tuh bisa naik karena belum makan, terus juga makanan pedas juga bisa. Soalnya kan kita belum makan terus udah makan pedas gitu, jadi asam lambung bisa naik. Menurut aku salah satu penyebab utamanya itu stres sama makan makanan pedas kayak gitu sih Kak. Soalnya kan kalau asam lambung itu menurut aku salah satu penyebab utamanya itu tuh karena kebanyakan banyak pikiran kayak gitu-gitu. Kalau ada teman yang terkena asam lambung, saran apa yang akan kamu berikan? Simpelnya mungkin kurang-kurangin makanan yang asam, terus kurangin ngopi, makanan pedas, terus jangan sampai makannya berantakan. Minum obat pereda lambung, terus kayak minum air putih banyakin. Aku paling bakal nyaranin buat jangan terlalu stres, kurangin pikiran, terus tidur yang cukup, sama makan makanan yang gak memicu asam lambung sih Kak. Kalau asam lambung sedang naik, kamu punya cara apa untuk meredakan asam lambung? Yang pertama-tama mungkin beli obat yang buat pereda nyeri asam lambung. Biasanya aku kalau asam lambung naik sih aku suka berdiri dulu terus kayak minum air putih, ngeredain baru minum obat gitu. Paling aku bawa tidur sama minum obat aja sih Kak. Terima kasih masih di Hal Dokter karena sehat itu asik. Asik. Nah ini masih dengan pembahasan yang sama tentang asam lambung Sela ya. Dan juga Dokter Riki. Tadi ternyata banyak juga ya yang Udah pada sudah tahu, pinter benar, pada pinter. Udah pada ngerti ya. 1 sampai 10 berapa dok jawabannya? Kalau dari jawaban mereka mungkin
Masih 4 ya. Masih Wah, Masih menarik banyak sekali. sebenarnya asam lambung ini luas banget sebenarnya. Iya. Luas banget. Tapi Iya. kurang lebihnya mereka udah tahu ya dok, Kurang bahwa lebih asam udah lambung tahu. soal Iya. makan yang nggak bener, mungkin Iya. makanan yang terlalu pedas, berminyak, kopi. Tapi apakah kopi benar-benar bisa dok menyebabkan asam lambung naik? Kalau cerita kopi, dia bisa menyebabkan asam lambung naik karena kopi itu mengandung metilsantin atau kafein, itu yang bisa menyebabkan ada namanya sphincter esophagus atau cincin di antara lambung dengan kerongkongan itu membuka berlebihan, akibatnya mungkin naiklah jadi GERD atau nyeri ulu hati. Seperti itu. Oke. Nah, kita akan panggilkan teman dari Dokter Riki ya. Betul sekali, narasumber kita kedua ya. Langsung saja saya kita panggilkan Dr. M. Syah Abdali, SPPD, spesialis penyakit dalam, Dr. Dali. Halo dokter. Selamat pagi, selamat datang di Halo Dokter. Pagi. Apa kabarnya nih dok hari ini? Alhamdulillah baik. Gagah-gagah sekali ya narasumber kita hari ini ya Sela ya. Dokter Dali ini ngomongin soal asam lambung, dokter terlihatnya sangat fit seperti ini, punya asam lambung juga. Setiap Oh, orang gimana? kayaknya punya ya asam lambung. Betul. tinggal Asam kita lambung naik tinggal juga. kita manage aja dengan baik gimana Manage caranya. juga. Tadi menarik sekali pertanyaan, asam lambung cara menurunkan seperti apa? Ya kan kalau asam lambung naik, turunkan seperti apa? Suruh aja turun. Bisa nggak sih dok kayak gitu? Demo aja suruh turun. Dokter kayaknya suka olahraga ya dok Kenapa? ya? Suka olahraga Iya, bodybuilder ya dok ya? ya olahraga rutin angkat beban. Dengan orang-orang yang mengidap asam lambung tinggi itu ada tips nggak dok? Olahraga apa sih yang yang cocok bagus ya? gitu? Setuju sekali Stella. Kalau kita ngomongin olahraga untuk penderita asam lambung sebaiknya yang intensitasnya ringan aja, tidak usah yang berat-berat. Kalau yang berat kan biasa lari cepat ya, maraton, Lari dari sprint, kenyataan. lari dari kenyataan, Gitu angkat beban itu kan termasuk berat. Nah kalau Kalau orang beban hidup punya gimana dok? Waduh, itu kayaknya berat banget ya. Nah kalau kayak gitu harus benar-benar dikurangin intensitasnya. Karena kan oke. tentu dia akan meningkatkan tekanan dalam perut ya. Nah itu akan menyebabkan perutnya menjadi lebih penuh, Oh berarti sit kembung. up nggak boleh? Ya kalau perutnya lagi sakit, Jangan lagi dulu ya, betul. penuh, lagi kembung, lagi begah, ditambah itu tadi naik, isinya lebih naik ke atas, jadi GERD-nya lebih parah lagi nanti. Kerja makin parah lagi. Iya. Waduh. Dokter suka ngopi juga dok? Kopi saya kebetulan nggak terlalu edik dengan kopi. Oke, baiklah. Oke, kita akan bahas setelah ini ya dokter ya. Pokoknya untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Tadi kita menyaksikan barusan info terkini ya, reshuffle kabinet. Dan ini tentunya dinanti-nantikan oleh pemirsa di rumah. Dan ngomongin soal asam lambung, tips dan triknya juga pasti ditunggu-tunggu dong ya saya oleh pemirsa di rumah. Ngomongin soal asam lambung nih, Dokter Dali. Sebenarnya orang yang asam lambungnya udah keburu tinggi ya, atau udah mungkin dalam hal ini udah sakit, bisa disembuhkan nggak sih? Dok, benar-benar bisa sembuh nggak dari Sembuh asam lambung? total gitu dok? Sembuh total. Nggak kambuh-kambuhan? Sebetulnya bisa, tapi kita harus mengetahui dulu penyebabnya apa. Kan tadi udah dijelasin Dokter Riki, penyebab dari peningkatan asam lambung itu banyak banget penyakitnya, ya kan? Kalau memang dia karena kelainan organik, misalkan karena mengkonsumsi obat-obatan jangka panjang, obat pereda nyeri itu ada loh yang punya efek ke lambung, menjadi iritasi Yang lambung. depannya asam itu ya? Iya, Asam mefenamat gitu ya? pokoknya hati-hati buat teman-teman yang suka meminum obat pereda nyeri yang golongan antiinflamasi non steroid, ya itu kalau jangka panjang bisa menyebabkan gejala mah atau Yang dispepsia. obat nyeri otot itu bukan dok? Salah satunya. Asam mefenamat kayak gitu Karena juga bisa ya? karena banyak banget nih orang-orang pasien-pasien yang datang ya kalau ditanya mereka itu apalagi yang punya masalah asam urat ya. Jadi ada gout gitu, ada pembengkakan peradangan sendi di kaki, di jempol itu karena asam urat. Mereka sering banget tuh minum anti nyeri sendiri. Bahkan minumnya double lagi. Antiinflamasi minumnya 2. Dan Golongannya memang- seperti apa dok? Kenapa? Mungkin Boleh biar dibisikin pemirsa nggak lebih familiar. Ya golongan steroid sama kombinasi sama yang antiinflamasi non steroid. Misalkan minum dia meloxicam, piroxicam, asam mefenamat, Oh, ada kam-kamnya itu ya? diclofenac gitu, hati-hati. Nah itu kalau minum jangka panjang apalagi sama dexamethasone gitu kan sering tuh minum anti radang metil, dexamethasone. Gampang belinya ya dok? ya? Gampang Dan katanya belinya. obat dewa, semua Padahal penyakit pakai itu nggak semua boleh. gitu kan. Benar, bilangnya obat dewa. Tapi kalau itu jangka panjang kan itu menyebabkan problem di lambung. Nah kalau kayak gitu ya berarti harus di stop penggunaan obat Kalau yang seperti itu. suka minum jamu-jamuan itu dok bisa bikin asam lambung juga nggak? Kita nggak tahu nih jamu-jamuan yang kapsul itu kadang kan
jamu pegelinu diracik dengan apa kita nggak tahu. Tapi Campurannya kalau ya. misalkan herbal sih masih aman ya. Misalkan kita mau rebus sendiri. Rebus sendiri ya kata kuncinya ya. Dokter Dali tadi ngomongin soal obat ya. Yeah. Jadi penasaran orang kan kalau sakit sedikit langsung minum obat di warung tadi kalau kata Iya, Dokter Diki. iya. Sebenarnya Iya. boleh nggak sih dan itu berapa lama minumnya? Ya. Masih dikategorikan aman untuk Ya, dikonsumsi. untuk menderita dispepsia yang lagi kambuh bisa mengkonsumsi obat yang dijual di warung atau obat bebas, misalnya golongan antasida. Ya, kalau antasida itu kan yang dikunyah, ya biasanya dikonsumsi dengan cara dikunyah. Dia itu dapat menetralkan asam lambung dengan cepat. Tapi memang sifatnya hanya jangka pendek. Ya, jadi hanya untuk meredakan sementara. Bisa ditambah dengan konsumsi langsung makanan. Misalkan dia belum makan, terus gejala dispepsia yang kambuh. Ya bisa pakai obat itu sementara ditambah dengan makan ya tentu diisi untuk menetralkan asam lambungnya. Nanti kalau berulang ya harus konsultasi. Dia membutuhkan obat-obatan lain mungkin. Ya, karena ada obat-obatan lambung juga yang punya efeknya jangka panjang. Kalau tadi antasida punya efek cepat tapi sebentar. Ada juga golongan-golongan seperti PPI ya, omeprazol, lansoprazol. Dia punya efek yang lebih panjang dibandingkan antasida. Ngomongin obat dengan zol-zol di belakangnya ya, omeprazol, lansoprazol ya, Dokter Dali. Sebenarnya konsumsi obat-obatan tersebut harus diawali dengan minum sirup sukralfat. Ataukah boleh langsung omeprazol ya dok? Karena kan kebanyakan ya orang tuh langsung omeprazol aja. Ya? Tapi ada juga harus sirupnya dulu, sukralfat dulu. Yang benar seperti apa nih Dokter Dali? Ya, jadi kan kalau sukralfat itu salah satu obat. Jadi obat untuk dispepsia ada banyak jenis ya. Kalau tadi kita ngomongin antasida kan dia sifatnya menetralkan asam lambung. Kalau kita ngomongin lansoprazol, omeprazol, golongan tadi PPI itu untuk mengurangi produksi dari asam lambung itu sendiri. Kalau sukralfat dia kan melapisi. Ya, sifatnya melapisi. Jadi dia sangat baik untuk orang yang mempunyai tukak lambung atau ada luka, ada ulkus gitu ya, ada sariawan gitu ya, ada sariawan di lambung. Ya tentunya sudah dibuktikan dari hasil pemeriksaan endoskopi. Ya, baru kita lihat oh ini ada ulkus, oh ini ada sariawan. Nah, itu sukralfat dia membantu sekali itu untuk melapisi. Nah, itu bisa dikonsumsi sebelum minum obat-obatan yang tadi. Oke, jadi baiknya itu dikonsumsinya digabungkan ya, Dok ya. Sebelumnya minum sukralfat sirup baru dilanjutkan dengan golongan omeprazol tadi lansoprazol dan sebagainya. Tergantung. Dokter Dali menyebutkan soal endoskopi, menarik sekali. Kira-kira kita tanya ya ke Dokter Diki ya. Indikasi untuk endoskopi itu seperti apa Dokter Diki? Jadi sebenarnya kalau kita cerita tentang endoskopi itu maksudnya adalah untuk memeriksa bagaimana lapisan dari lambung tersebut. Seperti yang dibilang Dokter Dali, kita harus lihat apakah ada lukanya, apakah ada perdarahan atau tidak. Tapi biasanya kita harus nilai apabila sudah konsumsi obat nyeri lambung, sudah kita resepkan tidak membaik lebih dari 1 bulan, sangat indikasi untuk dilakukan endoskopi. Tapi indikasi yang lain itu adalah misalkan adanya alarm simptom. Itu misalkan ada perdarahan lambung, BAB hitam. Karena kalau misalkan luka di lambung, biasanya kondisinya dia sering muntah darah hitam atau BAB hitam. Atau yang paling seringnya kita takutkan itu adalah gejala klinis yang sering adalah penurunan berat badan yang berlebihan gitu, seperti itu. Kalau endoskopi itu pasiennya keadaan sadar atau ditidurkan dulu atau gimana sih dok? Saya serem gitu ya persiapannya kali ya masuk ke dalam. Oh, dan katanya sakit banget tuh. Oh katanya. iya. Itu seperti apa dok? Biar mungkin mengurangi sakitnya juga, ada persiapan khusus nggak? Sebenarnya endoskopi itu bukan hal yang sering saya lihat di pasien adalah kebanyakan pasien takut ketika kita sudah bilang endoskopi ya. Seperti apakah akan berlebihan, dia beranggapan bahwa ini seperti operasi. Padahal ini hanya dilakukan anestesi ringan sehingga bisa dimasukkan alat endoskopi tersebut. Lalu kita lihat gambarnya, gimana lukanya. Apabila ada sesuatu yang kita curigai ke arah kanker lambung, biasanya kita lakukan histopatologi juga atau kita ambil sampel jaringan dari lambungnya. Oke, menarik sekali. Ngomongin endoskopi udah jelas ya Sela ya. Tapi jadi penasaran juga kira-kira antibiotik kapan sudah boleh diminum oleh orang yang katanya asam lambungnya naik. Ditahan dulu Dokter Dai, Dokter Riki jangan dijawab sekarang ya karena ada yang mau lewat setelah yang satu ini. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, masih boleh kirimkan pertanyaan langsung ke Instagram @halo_dokter_tvri atau boleh telepon ke 021 574 3476 atau 574 3478 dan tanpa 021 untuk Jabodetabek 574 3476 dan 574 3478. Oke, jadi jangan kemana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik.
lagi di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Bersama saya Marcella dan Dokter Dali, spesialis penyakit dalam. Nah, di depan saya sudah banyak sekali bahan makanan yang sehari-hari kita temui atau bahkan kita doyan ya. Dan mungkin beberapa di antaranya menyebabkan asam lambung meningkat. Nih, kita lihat di sini ada air putih, terus ada minuman bersoda, ada kopi, terus susu ya. Lalu ada buah-buahan, kemudian nih ada apa nih? Dendeng balado, terus ada jeroan, ada santan. Ini mah kedoyanan saya semua, dokter. Nah, untuk penderita asam lambung yang sampai sakit mah gitu dok ya, ada tips nggak sih makanan seperti apa yang harus dimakan, yang harus dihindari, porsinya berapa? Ya, oke baik. Ini kita bukan lagi mau masak ya, bukan makan bareng juga. Jadi di sini adalah beberapa makanan dan minuman yang mungkin sering dikonsumsi. Ya kalau kita lihat ini kayak sering banget itu. Kita mulai dari minuman dulu. Ya kalau di sini mungkin air putihnya ada yang dingin, ada yang biasa gitu ya, atau hangat. Suhu pengaruh? Ya ternyata kalau kita minum air es itu akan menglambat pergerakan dari pencernaan kita. Jadi disarankan nih jika memang sedang dalam posisi kembung atau mual itu minum yang lebih hangat. Jangan yang terlalu dingin. Jadi kalau mama suka marah-marah es terus itu ada pengaruhnya ya asam lambung. Betul. Jadi sebaiknya yang hangat ya. Berapa banyak sehari? Kenapa? Nah kalau ini kan tergantung dari kapasitas lambung kita. Kalau kita minumnya langsung 1,5 liter seperti itu tentu akan penuh. Jadi minumnya sedikit-sedikit ya. Nah untuk yang kedua minumannya adalah minuman bersoda ya. Tentu ini berkarbonasi. Nah ini akan meningkatkan gas. Ini tidak disarankan banget. Apalagi sedang mahnya kambuh. Langsung minumnya ini salah ya, jadi salah. Kalau minuman manis itu pengaruh nggak ke asam lambung? Kalau manis nggak pengaruh. Nah kalau ini adalah kopi ya, kopi tadi sudah dikatakan ada kafein, nah itu harus dihindari. Dan satu lagi coklat itu juga termasuk. Coklat juga? Coklat dan susu, terutama susu yang tinggi lemak. Jadi kita harus mengurangi konsumsi yang tinggi lemak. Nah lemak itu salah satunya ada di susu. Jadi kalau memang kita minum susu yang tinggi lemak, ya itu akan menambah keluhan menjadi lebih tidak baik. Kalau susu kedelai bagaimana dok? Susu kedelai lebih baik ya karena dia kan termasuk susu nabati ya, tidak terlalu tinggi lemaknya. Dan atau kita pilih susu yang rendah lemak itu boleh. Tapi kalau yang susu harus pilih-pilih, jangan yang tinggi lemak karena itu akan menambah keluhan menjadi lebih buruk. Jadi yang paling baik itu minum air hangat aja ya kalau lagi asam lambung ya? Betul. Dan untuk makanan ya, kalau untuk makanan tentu di sini buah-buahan yang disarankan karena dia contohnya pisang. Ini kan dia bersifat basah ya, dia dapat menetralkan asam lambung, dia tinggi serat juga untuk melancarkan pencernaan baik. Nah, ini papaya juga bagus, dia ada enzimnya seperti papain yang bersifat untuk memecah protein atau protease sifatnya. Dan itu membantu untuk melancarkan pencernaan. Itu bagus, tentu dia juga kaya akan serat. Nah, nanti 3 makanan di belakang ini tidak disarankan ya. Karena dia tadi saya sudah bilang lemaknya dari santannya tinggi. Ini juga jeroan tinggi lemak, di sini ada cabai. Nah ini harus dihindari. Jadi pengolahan makanan seperti apa yang baik untuk penderita asam lambung dok? Oke, dihindari yang digoreng. Oh gorengan nggak boleh? Iya, lebih baik dikukus, direbus, atau mungkin dibakar. Ya. Kalau sayur kol itu masih boleh nggak sih dimakan sama penderita asam sayur, lambung? nah oke, kalau sayur tuh bagus ya, kan itu seratnya tinggi. Tapi ada beberapa sayur-sayuran yang bergas. Nah itu hati-hati, contohnya kayak kol, brokoli, nah itu dia bergas tuh, ya. Terus sawi, jadi kalau makan itu dia biasanya perutnya jadi kembung. Sawi dan kol dimasak dan tidak dimasak ada perbedaannya nggak sih? Sama aja, tapi tetap gesi. Ya? Tapi ya tentu harus dipilih-pilih tadi sayuran apa yang bisa, misalnya kayak wortel, labu itu masih bisa. Wortel, labu, pisang, pepaya mudah sebenarnya ya. Oh ya satu lagi untuk makanan ya, saya harus ingetin bahwa kalau untuk masalah lambung maka tidak boleh langsung dalam porsi besar. Oh, berapa banyak dok makannya? Ya kalau misal kita biasa 1 piring full itu nggak bisa, dia harus dikurangi ya. Bisa setengahnya dulu, tapi nanti dicicil 3-4 jam kemudian. Dan snackingnya yang bagus, karena dia harus diisi secara reguler ya setiap 3-4 jam. Itu yang bagus seperti biskuit, ya itu tuh crackers untuk ngisinya, jangan roti. Kenapa roti nggak boleh? Ada tepung raginya. Nah itu kadang kalau dikasih roti, habis itu rotinya ada coklatnya, ya dia tambah lebih kembung lagi. Jadi bisa pakai snacking yang bentuknya crackers atau biskuit.
gitu. Jadi di tas itu ya sediain biskuit, pisang ya. Betul. Jadi saya selalu bilang tuh sama pasien-pasien saya, Ibu udah bawa belum biskuit? Jadi kadang kan dia harus nunggu lama, makan misal kalau lagi praktek itu nunggu lama, nunggu obat dan semacam lama, belum sempat makan, tapi dia sudah punya penyelamat. Jadi biskuit itu penyelamat buat pasien-pasien yang punya masalah lambung. Kalau buah alpukat tuh boleh nggak sih dok dikonsumsi untuk penderita asam lambung? Boleh, nggak apa-apa. Semua masih bisa, tapi dalam porsi yang tidak berlebihan. Gitu. Karena dia tidak terlalu bergas. Tapi kan kalau alpukat tahu sendiri bahwa itu tinggi lemak juga ya. Betul. Jadi Durian, kalau makannya gitu. banyak-banyak Durian boleh nggak durian? bergas, hati-hati. Jadi semuanya harus dilihat, jangan terlalu banyak porsinya dan tiap pasien itu beda-beda. Ada yang minum kopi masih bisa 1 cangkir, ada yang minum sedikit aja udah nggak bisa. Nah, kalau untuk yang suka kopi gimana nih? Sarannya apa? Bisa pakai kopi-kopi yang dekafein. Ya, gitu bisa cari yang kafeinnya minimal atau dekafein. Itu bisa dijadikan alternatif bagi yang pecinta kopi. Oh baik, untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan langsung saja ke Instagram Halo Dokter TVRI atau telepon langsung ke 0215743476 dan 5743478. Sekarang kita akan lanjutkan ke Clara dan Dokter Riki. Thank you Sela dan Dokter Dali, ini luar biasa sekali ya tipsnya ya dok ya. Ternyata kita makin tahu apa saja yang perlu diperhatikan dalam hal ini konsumsi yang baik dan benar untuk penderita asam lambung. Dan pemirsa di rumah, kali ini kita sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dari Instagram ya, atau Dokter TVRI dan kita akan membacakannya. Dan Dokter Riki apakah siap sudah menjawab? Siap. Siap dong. Tapi sebelumnya, tadi kan sebelum jeda kita sempat bahas soal antibiotik ya Dokter Riki. Sebenarnya seperti apa penggunaan antibiotik untuk penderita asam lambung ini dok? Apakah boleh dan kapan? Jadi kalau kita berbicara penggunaan antibiotik pada pasien asam lambung, kita harus lihat dulu ini untuk kepentingannya untuk mengobati infeksi kan. Oke. Nah, kebanyakan di masyarakat dia selain sering membeli obat-obatan seperti lansoprazol di warung atau antasida di warung, dia juga beberapa pasien inisiatif dia membeli seperti amoxilin karena dia berpikir ini nyeri ada infeksi. Padahal sebenarnya apakah pada pasien dengan asam lambung ada diberikan antibiotik? Ada, tapi harus dilakukan tujuannya untuk apa? Yaitu untuk eradikasi kuman Helicobacter pylori yang merupakan salah satu penyebab dari penyakit tukak lambung yang menahun seperti itu. Dan mungkin dokter Riki baiknya itu penggunaan antibiotik ini harus dengan anjuran dokter. Ya, anjuran jadi harus ke dokter dulu nih, baru dokter yang meresepkan ya. seperti apa untuk penggunaan antibiotiknya ini ya. Karena harus dilakukan pemeriksaan namanya urea breath test dulu atau tes tinjanya bagaimana apakah terdapat kuman Helicobacter pylori. Baru apabila sudah positif, sudah sesuai, kita berikan eradikasi dengan pemberian antibiotik kurang lebih sampai 2 minggu lalu kita lihat klinisnya. Oke, jadi cukup kompleks nih, makanya jangan sembarangan beli antibiotik. Dokter Riki, kita kembali ke pertanyaan dari Instagram yang sudah masuk dari Ayu Esterlita. Dok, pada saat hamil muntah adalah hal yang wajar. Biasanya asam lambung juga ikut terbawa nih di muntahannya, apakah itu aman? Gimana jadi kalau berbicara seperti ini namanya adalah hiperemis gravidarum. Jadi kondisi yang sebenarnya wajar pada pasien-pasien ibu hamil, tetapi akan menyebabkan simptom atau gejala apabila berlebihan. Nah, oleh karena itu penyebabnya karena apa? Ya akibat dari pasien tersebut sedang hamil, jadi meningkatkan peningkatan dari asam lambung atau menekan kondisi lambungnya. Nah, masalahnya adalah kita harus berikan obat terapi. Nah, obat-obatan apa yang aman? Siapa yang memberikan ini? Dokter SPPD atau harus ke OBGYN nih? Menarik. Karena ada beberapa pasien dia langsung beli di warung, tapi kita nggak tahu nih aman atau enggak untuk ibu hamil. Benar. Jadi biasanya sih kalau yang golongan PPI yang dianjurkan itu golongan seperti jenis yang omeprazol. Omeprazol boleh ya? Boleh, atau yang lebih tinggi itu pantoprazol. Tapi sebenarnya zaman dulu sering penelitian itu bilangnya adalah ranitidin. Tetapi sekarang lebih dianjurkan seperti famotidin, kemudian ya seperti yang tadi kita bahas golongan yang mukoprotektor atau sukralfat sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan bahkan untuk ibu hamil ini. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Kak Ayu ya. Kita akan kembali lagi dok, karena masih ada pertanyaan juga, tapi tentunya kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik.
lagi di Halo Dokter. Sehat itu Asik. Bersama saya Marcella Dan Clara. Dan kita masih tetap membahas soal asam lambung bersama dengan Dr. Riki dan Dr. Dali. Kita akan bacakan pertanyaannya yang ada di Instagram. Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang mau langsung telepon, bisa telepon ke 0215743476 atau 5743478 dan ke @halodokter_tvri. Mengirimkan pertanyaannya ya Sela ya. Dan ini kita kembali lagi ke pertanyaan. Karena tadi satu pertanyaan sudah dijawab oleh Dr. Riki, tapi masih ada sekitar 9.546 lagi. Dokter Dali langsung wajahnya, waduh. Pusing Jawab. Iya ya. Oke, kita lihat pertanyaan yang muncul dari Instagram. Kira-kira dari siapa gerangan dan kira-kira apa pertanyaannya? Ya, tapi tadi ngomongin soal pertanyaan dari Instagram ini, sebenarnya kita juga masih punya banyak pertanyaan dok. Iya. Tapi karena udah muncul, kita lihat dulu ya Instagram dulu ya. Dari Shinta Forsep, siang dok. Saya mau tanya, apakah ada saran, larangan atau hal-hal yang harus diperhatikan untuk ibu saya yang sudah berusia 54 tahun, yang ingin menurunkan berat badan, namun punya penyakit jantung bawaan, darah tinggi, dan asam lambung. Nah, ini mungkin Dokter Dali ya, kira-kira tips dan trik yang tepat untuk buat ibunda ibu tercinta dari Shinta Forsep seperti apa? Silakan Dokter Dali. Ya, dari ibu, maaf, Yang tadi 54 Ibu Sinta ya. Oke, Iya. jadi ibunya usia 54 tahun mau nurunin berat badan, berarti kan dia berat badannya berlebih atau obesitas. Dan kita tahu bahwa obesitas itu salah satu pencetus dari GERD. Ya, jadi pencetus dari GERD itu salah satunya adalah obesitas. Jadi memang betul kalau memang dia obesitas, sebaiknya tips nomor 1 adalah turunin berat badan sampai ideal. Nah, kalau kita mau nurunin berat badan, hati-hati nih, ada yang pakai cara instan gitu ya. Nggak makan, cuma makannya sekali sehari, atau mengkonsumsi obat-obatan, atau mungkin minum jamu pelangsing atau apa, tuh hati-hati ya. Jadi kalau memang dia punya problem lambung, konsumsi obat-obatan yang tidak dianjurkan oleh dokter sebaiknya jangan ya, apalagi testimoni kata orang minum ini aja. Rame tuh ya dok ya? Iya. Di sosmed tuh. Ada juga yang pakai suntik ini aja Nah, gitu. Menarik banget tuh suntik tuh. Dokter, karena menarik sekali, ini case-nya adalah ada penyakit jantung bawaan, jantung ya, Iya. ada darah tinggi juga. Iya. Kalau obesitas kemungkinan bisa jadi gula juga. Iya. Nah, penggunaan obat yang seperti suntik yang dokter sampaikan tadi, Iya. golongan GLP-1 ya dok ya, Iya. itu apakah boleh untuk case seperti ini? Ya, sebetulnya harus dalam pemantauan dokter ya, terutama dokter gizi atau dokter penyakit dalam, karena tidak bisa dia main beli sendiri, karena ada yang jual link yang jual untuk membelikan suntikan itu tersebut. Suntiknya sendiri lagi. Iya, ada dia langsung dijual Canggih tanpa resep sekarang dokter. Padahal obat tersebut mempunyai efek ke gastrointestinal juga, efek ke pencernaan seperti mual. Bahkan ada orang yang suntik itu tiba-tiba jadi muntah-muntah Iya, hebat. bahkan pingsan loh dok. Ya, jadi memang efek sampingnya tentu juga tidak main-main ya. Jadi hati-hati. Intinya caranya harus benar-benar natural ya. Jadi prinsipnya adalah kalau menurunkan berat badan itu harus restriksi kalori. Dia harus mengurangi konsumsi makanan yang masuk. Jadi kalorinya harus berkurang. Bukan artinya mengurangi frekuensi makan semata ya. Jadi kayak makan cuma 1 kali. Apalagi dia ibunya punya penderita masalah lambung. Sedangkan tadi tipsnya jangan sampai kosong perutnya dalam jangka panjang, harus diisi sedikit demi sedikit. Jadi pilihlah makanan yang mengandung kalori dikit untuk snackingnya, dan tadi untuk porsi makannya bisa dikurangi lagi. Kalau untuk snacknya apa dok yang bagus untuk penderita asam Biskuit. lambung? Oh biskuit. Tadi yang saya Kalau bilang. buah pisang gitu Buah ya? pisang, papaya. Tadi itu bagus sekali. Murah dan mudah didapat. Benar Dan sekali. sehat Luar tentunya. biasa, sehat ini. juga. Dan sehat. Ini menarik sekali pertanyaannya, semoga menjawab ya pertanyaan dari Sinta. Nextnya kita lihat ada pertanyaan dari Nafi, jika seseorang mengalami GERD, apakah dia bisa terkena MAH atau sebaliknya? Apakah benar anggapan tersebut? Nah, Waduh, Dokter Dr. Riki. Riki, menarik nih. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan di awal ya. Jadi sebenarnya kalau dia terkena kita bilang suatu GERD atau MAH, MAH itu pengertiannya adalah lokasinya, gaster. Jadi sebenarnya lebih ke definisinya adalah ke gastritis atau enggak tukak lambungnya gitu. Jadi sebenarnya kalau apakah bisa berbarengan, kita balik lagi. Awalnya simptomnya dispepsia, kumpulannya nyeri lambung, perut kembung, lalu kemudian ada keluhan dada terasa panas, itu lebih ke arah GERD atau reflux kronis ke arah kerongkongan. Jadi apakah bisa berbarengan dok? Bisa, kalau misalkan kadar asamnya tinggi di lambung atau gaster, dia akan mengeluhkan nyeri ulu hati dulu, kemudian lama-kelamaan kalau tidak ditangani dengan benar, ditambah faktor psikologis dia makin stres, pola makan yang kurang baik, atau
gaya hidup yang kurang baik seperti merokok atau alkohol, lama-kelamaan sphincter esofagus atau cincin kerongkongannya akan melebar, lalu naiklah reflux ke dada, jadinya terjadilah GERD. Tadi. Gitu. Ya. Katanya kalau habis makan jangan buru-buru langsung tidur karena bisa menyebabkan GERD juga. Benar? Benar. Fakta pemirsa ya, jadi tolong dicatat. Habis makan tuh ngapain dulu dok kita? Berapa menit dok? Kalau boleh. seringnya adalah, keluhannya adalah sering orang Indonesia adalah makan malam. Nah, jadi saya menganjurkan kalau misalkan pasien atau masyarakat kalau ingin konsumsi makan malam mungkin dalam jumlah porsi yang tidak banyak dan jamnya mungkin agak lebih mundur ke arah jam 6 atau jam 7 supaya di saat waktu tidur ada jeda 2 atau 3 jam dia bisa makanan itu turun lebih dulu tanpa mungkin bisa naik ke kerongkongan seperti itu. 2-3 jam ya Dokter Riki, ini menarik sekali dan tentunya apa daya Sela, masih banyak pertanyaan tapi waktu membatasi kita ya. Makanya sebelum kita menutup ya untuk pembahasan asam lambung kita kali ini, Dokter Dali mungkin ada yang mau disampaikan dokter sebagai closing statementnya, silakan Dokter Dali. Oke, jadi untuk kalian yang mempunyai masalah di pencernaan terutama lambung, jangan lupa untuk tetap mengikuti pola hidup yang sehat ya. Nomor 1 untuk makanan, hindari makanan ataupun minuman yang mencetuskan produksi asam lambung yang tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, jangan lupa untuk kelola stres juga ya, karena stres itu akan meningkatkan juga produksi asam lambungnya. Yang ketiga, jangan lupa tadi olahraga ya, agar tetap terjaga berat badan ideal, tidak obesitas. Dan juga jangan lupa stop rokok dan kurangi konsumsi alkohol. Dari Dokter Riki. Kalau mungkin saran dari saya sudah disampaikan semua oleh Dokter Dali. Cuman yang terutama adalah seringnya adalah pasien menerapi atau memberikan obat sendiri. Jadi kalau saran dari saya selain lifestyle dan pola makan yang dijaga untuk mencegah asam lambung, ada baiknya pasien datang untuk konsultasi untuk terkait penyakitnya dan obat-obatan apa yang membantu meredakan keluhannya. Oke, jadi jangan sembarangan minum antibiotik dan minum obat ya dok ya, harus dengan resep dokter. Terima kasih banyak nih untuk Dokter Riki dan juga Dokter Dali atas penjelasannya luar biasa. Hari ini kita kurang lebih 5 SKS ya Sela ya, membahas tentang terkait dengan asam lambung, bahkan tips dan trik makan apa yang boleh dan tidak boleh. Untuk pemirsa di rumah, terima kasih juga telah menonton Halo Dokter. Tetap saksikan terus Halo Dokter setiap Senin sampai Kamis pukul 9.30 sampai 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan bagi yang ketinggalan nih Sela, mungkin tadi beli buah dulu, skip nih episode asam lambung bersama Dokter Riki, Dokter Dali, boleh nonton ke YouTube Halo Dokter TVRI. Dan jangan lupa saksikan kami setiap hari Senin sampai Kamis. Dan di YouTube juga. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah! Bye-bye!